Halo, selamat malam semuanya para sedulur gibah dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara Gibah volume 4 yang kali ini akan membahas tentang fotografi perjalanan dan kewajaran baru atau new normal. Saat ini kita sudah ada dua narasumber. Narasumber pertama yaitu seorang fotografer perjalanan, Erin Berlian. Beliau adalah fotografer perjalanan yang karya-karyanya sudah pernah dimuat di beberapa media seperti Destination Indonesia, Bali and Beyond, dan juga Jakarta Post. Dia juga pernah berpameran di beberapa negara seperti di Swiss, dan dia juga saat ini kontributor untuk Reuters ya. Dan narasumber kedua kita yaitu seorang redaktur majalah ya, Destination Indonesia. Nah, mungkin sudah banyak yang kenal, dan bisa dibilang dia adalah redaktur bertangan dingin. Karena sudah bisa banyak fotografer yang bisa bilang banyak menemukan fotografer baru lah ya, bisa itu. Di antaranya mungkin kalau teman-teman tahu Muhammad Fadli, beliau adalah salah satu yang ditemukan oleh kakak Chris ini. Baiklah, karena biar tidak bertele-tele, hari ini pembahasannya ya sebagaimana kita ketahui saat ini ya, kita masih berada di situasi yang tadi bilang agak suram juga karena pandemi COVID-19. Jadi kami tim Gibah merasa mungkin menarik kalau kita membahas mengenai apalagi fotografi perjalanan, apalagi di saat sekarang ini perjalanan malah dibatasi. Nah, tapi sebelum ke arah fotografi perjalanan dan kewajaran baru, mungkin saya akan tanyakan dulu mengenai apa sih tantangan editor dan fotografer di masa pandemi ini. Nah, mungkin dari Erin dulu. Tantangannya selama masa pandemi ya? Untuk tetap kreatif gitu mungkin. Kenapa? Supaya bisa tetap kreatif. Mungkin biasanya kan kalau travel kan kemana-mana gitu loh. Nah sekarang harus tinggal di rumah gitu. Iya betul. Tantangannya sih yang pertama karena nggak bisa travel ya. Jadi kerjaannya juga nggak ada. Terus ada beberapa cerita-cerita yang harusnya tayang di bulan April kemarin itu juga diundur jadi bulan depan kayaknya targetnya. Tapi ya tantangannya karena nggak bisa travel, ya susah juga sih ya gitu. Tapi tetap maksudnya riset gitu atau gimana? Tetap riset, tetap coba cari-cari apa tuh namanya? Ide atau tema-tema Ya, terus bikin personal project, terus yang sekarang ada kemarin sih terakhir sempat ngerjain beberapa foto lookbook gitu loh jadinya, atau makanan gitu. Kalau dari segi
editor, gimana Kak Kris melihatnya pandemi ini? Nah, mungkin dari majalahnya ya. Ya, kalau majalahnya dibekukan di nggak cuma destination yang Indonesia sih, yang bahasa Inggris juga dibekukan sementara. Sister magazine lainnya, The Man juga dibekukan gitu. Jadi jadwal frekuensi terbitnya dikurangi, tapi edisi berikutnya belum tahu sebenarnya kapan. Jadi yang paling kena langsung ya majalahnya, karena iklan drop jauh ya. Di segmen travel juga, apalagi di segmen luxury travel itu turun. Semuanya lagi survival mode. Gimana caranya nggak mengurangi karyawan gitu. Jadi budget promosi dipotong. Lalu akses orang ke toko buku kan juga terbatas untuk beli buku gitu. Jadi kalaupun bisa ngeprint belum tentu bisa dijual gitu. Dan sama sih seperti perusahaan-perusahaan lain, fokusnya adalah gimana caranya operasional kantor bisa tetap jalan basic gitu. Tapi kalau untuk konten gitu misalnya apa ya, kayak pitchingan gitu, apakah masih menerima gitu? Apa? Kalau sekarang sih ada aja yang masuk gitu. Kadang ada yang nawarin langsung tema, kadang ada yang cuma mau kasih lihat portfolio gitu misalnya. Tapi selalu disampaikan kalau untuk sementara ini belum ada agenda untuk kasih assignment. Fokusnya sih sekarang online ya. Jadi online tetap jalan, artikel-artikel tetap jalan, tapi ini banyak yang dari stok artikel yang harusnya masuk di edisi Juli yang dibekukan, jadi ditayangin bertahap di website, sama artikel yang kita kerjain sendiri sih sementara ini. Jadi wawancara via email gitu atau via telepon. Pernah misalnya waktu di awal-awal bikin artikel tentang fotografer ngapain aja gitu, yang tetap kerja lah selama pandemi. Itu juga wawancara Ulet, Arnold, Mas Bea, kayak gitulah. Jadi artikelnya tetap jalan di online, cuma nggak ada assignment karena budget editorialnya dipotong, belum bisa assignment. Paling kalaupun ada budget dipakainya ya beli foto satuan gitu. Berarti sangat ini ya, kayak masa-masa yang sulit juga ya bagi majalah juga, tapi juga bagi fotografer juga mungkin masa yang cukup sulit juga. Iya, ya mungkin moderator bisa curhat sendiri nanti. Apa gitu masa-masa ini. Ini makanya bikin acara ini. Ini adalah curhat terselubung. Tapi kalau ada bakat-bakat baru gimana, Bung Kris misalnya, menemukan bakat-bakat baru nggak sih selama ini? Ada yang menarik nggak sih sebenarnya selama pandemi ini? Apa ada yang share mengenai tempat tinggalnya sendiri gitu lah, misalnya yang motret sekitar dia gitu, misalnya. Tapi berhubungan dengan travel gitu? Kalau yang berhubungan dengan travel, yang submit sedikit ya. Jadi temanya terlalu horor gitu untuk majalah travel. Ya kalau foto korban kayak gitu atau yang terkait tragedi gitu, nggak bisa masuk destination, tempatnya beda gitu, outletnya nggak pas. Kalau yang terkait pandemi, terkait travel gitu, gimana pandemi mengubah cara orang berwisata kayak gitu, belum ada, karena memang pintu wisata banyak yang belum dibuka. Rata-rata fotonya yang masuk foto-foto gimana sebuah kota jadi sepi kayak gitu loh. Nah cuma agak terlalu sering ya tema kayak gitu, terus yang atau sih nggak kepikiran untuk dimuat di. Kalau untuk Erin gimana mengenai masa kayak sekarang ini, apa mengerjakan ada misalnya proyek travel juga gitu misalnya di sekitar? Kalau proyek personal mengenai pandemi sih ada beberapa. Jadi yang satu gue ngerjain tentang jadi foto dari lingkungan tempat hidup sini gitu.
tempat hidup gue. Yang kedua itu lebih konsepsional sih, bikin tentang still life foto tapi tentang pandemi ini gitu. Jadi tapi itu berarti enggak relate ke travel gitu ya. Enggak. Oh. Tapi bagaimana melihat kayak mungkin nanti ya kalau sudah ada kewajaran baru itu kan. Nah, pandanganmu sebagai fotografer bagaimana melihatnya? Apakah sebagai seorang fotografer perjalanan itu akan bisa segampang dulu kemana-mana itu, terus dengan kewajaran baru ini kan mungkin dibatasi ya. Iya. Nah, menurutmu apa yang berubah dan bagaimana menyikapi itu gitu, kayak untung ruginya bagaimana gitu? Pasti banyak yang berubah sih kayaknya. Pasti banyak karena ya karena dibatasi. Kalau travel kan gimana ya, semua experience-nya itu selama perjalanan kan berpengaruh gitu loh. Jadi gimana dengan siapa kita melakukan perjalanan gitu, kita kemana, lalu perjalanannya itu sendiri kayak gimana, siapa aja yang kita ketemui selama travel, itu kan semua akumulasi dari experience travel itu sendiri gitu. Sedangkan sepertinya kan dunianya akan meminimalisir human contact gitu. Jadi pertama sih pasti akan lebih susah. Yang kedua, kayaknya travel untuk jangka panjang kayaknya akan lebih mahal. Karena kalau mungkin sekarang kan banyak promo-promo ya, tapi kan itu nggak bisa berjalan panjang untuk industrinya sendiri gitu. Terus untungnya apa ya? Untungnya sih promonya, kalau berani traveling sekarang gitu kan, bisa mulai beli-beli promonya. Tapi apa ya, kayak karena dunianya akan berubah, jadi travelingnya juga akan berubah sih, lebih banyak limit-limitnya gitu. Dan salah satu yang gue suka saat traveling sih ya ketika maksudnya kita ketemu terus ngobrol-ngobrol sama orang, berinteraksi sama orang gitu. Tapi kayaknya itu akan berubah semuanya. Ya semakin sulit ya. Nah kalau beralih ke Kak Kris mengenai tadi kan dibilang mungkin budgetnya akan naik ya, maksudnya kalau kewajaran baru mengirim fotografer dari luar gitu misalnya dari nggak di base-nya gitu loh ke tempat yang dituju. Nah, bagaimana kira-kira sebagai pandangan seorang editor ya untuk menyiasati ini gitu? Apakah akan memberikan memberikan kesempatan lebih besar kepada fotografer lokal misalnya? Ya, cara bekerjanya jadi banyak yang berubah ya. Tadi Erin cerita soal proses perjalanan. Sebelumnya, bahkan sebelum proses perjalanannya gitu, nanti kita beli tiket gitu. Tiket pesawat nggak jadi lebih murah. Memang ada promo hotel gitu. Tapi tiket pesawat udah gue cek di hari apapun, di maskapai apapun nggak ada yang lebih murah. Harganya normal-normal aja gitu. Tapi biaya lainnya akan bertambah. Misalnya kalau ke luar negeri, visa itu sekarang masih misterius ya. Akan seperti apa gitu prosesnya. Negara yang tadinya menerapkan visa akan menerapkan visa model baru gitu. Misalnya bawa bukti tes corona. Ya. Kalau negaranya nggak dipercaya gitu, misalnya hasil tesnya nggak dipercaya, akan dites di lokasi gitu. Misalnya Iceland opsinya bawa bukti tes di lokasi atau karantina 14 hari. Nah, biaya 14 hari karantina di Iceland itu nggak liputan gitu, cuma di karantina 14 hari. Jadi proses traveling gitu kalau keluar akan lebih mahal dan bisa jadi akan lebih susah. Negara yang bebas visa pun kemungkinan akan membuat regulasi baru sih, jadinya nggak misalnya di ASEAN gitu, tetap ada karantina atau tetap ada ya misalnya Maldives kan bebas visa on arrival, terus sekarang pakai karantina gitu. Jadi proses travelingnya akan lebih susah, tapi ya benar juga sih tadi, di sisi lain
peluang untuk fotografer di lokasinya akan lebih besar. Jadi kemungkinan untuk bawa fotografer dari sini dikirim ke tempat lain gitu atau ke luar negeri akan kecil, tapi peluang untuk si fotografer di daerah, ya mungkin nggak cuma di luar negeri ya, di luar Jakarta gitu juga akan lebih besar sih untuk berpeluang menjadi kontributor. Cuma challenge-nya kan kalau buat destination selama ini challenge-nya adalah kalau di Indonesia menemukan fotografer di daerah itu relatif susah gitu. Kayak susahnya gimana tuh? Ya pertama misalnya coba aja sekarang ketik fotografer Riau gitu. Ada nggak yang keluar website-nya? Pasti nggak ada. Atau fotografer mana? Pekanbaru gitu. Kalau bisa 1-2 website udah bagus sih. Melacak mereka tuh memang agak tricky karena tradisi punya website masih belum populer lah kalau di luar kota-kota besar gitu. Oh, berarti ini apa PR buat fotografer di daerah berarti ya. Segera bikin website. Iya, karena ini kesempatan. Orang-orang tidak bisa bepergian kan. Terus ini ada pertanyaan nih dari Kristo. Oh bukan ternyata. Mana ya? Zakaria Saputra. Pertanyaannya apa ya? Halo kakak. Kalau dari segi apa ya kualitas gitu di daerah misalnya sulit nggak sih nemu fotografer yang dari segi kualitas gitu misalnya? Mungkin kalau menilai kualitas agak subjektif ya nanti sensitif. Menilai cocok dan tidak untuk destination aja gitu ya. Susah jawabannya. Kayaknya kalau di daerah sementara ini sih kalau coba browsing gitu, kalau yang foto wedding sama foto yang terkait model-model berbaju seksi gitu banyak. Tapi yang untuk dokumenter atau travel lumayan tricky. Biasanya cara mensiasatinya nanya teman-teman yang kerja di media. Jadi kalau punya stringer fotografer kita atau kontributor lokal di satu daerah gitu, biasanya nanya kontaknya. Kalau memang nyari lewat online gitu nggak ketemu. Teman-teman kalau yang mau nanya bisa di chat ya, bisa diketik di chat. Bari menunggu kita tanya lagi. Nah kalau menurut Erin ini kan sekarang apa ya perjalanan sulit, terus semua serba ya agak sulit lah ya, terus harga melonjak gitu. Nah mengenai eksistensi fotografi perjalanan ini di masa mendatang ini gimana menurutmu? Apa masih ada apa dengan keterbatasan ini? Dengan selama travelingnya masih ada, jadi traveling kan industri yang apa ya cukup membawa devisa yang cukup banyak terhadap ekonomi Indonesia ataupun negara-negara lain ya. Jadi mungkin formatnya akan berubah gitu. Tapi selama kegiatan travelingnya tetap ada, apalagi orang-orang setelah ya minta stay di satu tempat begitu lama, begitu pandemi ini nanti selesai gitu, pasti keinginan untuk travelingnya tuh akan besar gitu. Jadi selama travelingnya masih ada, pasti fotografi travelnya pasti ada sih gitu. Cuma ya balik lagi ke yang tadi, mungkin akan lebih masih ada harapan lah ya. Iya, tapi lebih lokal dulu. Jadi fotografer Jakarta mungkin bahasnya tentang tema travel di Jakarta gitu. Ya berarti di
anggaplah di halaman mereka sendiri berarti ya, travel terbatas lah bisa dibilang. Kalau dari segi editor gimana Kakak Kris melihatnya? Ya sebenarnya kalau melihat sejarah ya, SARS itu tahun 2002, 2003, MERS 2012 atau 2013 gitu. Waktu itu bounce back juga sih, jadi industri travelnya balik lagi. Memang skala penyebaran virusnya nggak sebesar COVID-19 sih, cuma kalau bicara fatal ya sama-sama fatal. Orang juga di karantina sama waktu itu harus pakai masker, dicek suhu di mana-mana gitu. Sekarang bedanya mungkin exposure-nya lebih tinggi ya karena ada sosial media. Tapi industri travelnya bisa balik lagi sih. Soalnya kayaknya memang tadi Erin bilang devisa gitu. Memang besar. Di beberapa negara bisa sampai 10% sampai 15% dari pendapatan nasional gitu. Di Indonesia 13 juta orang yang kerja di sektor pariwisata. Jadi ini industri yang mau nggak mau memang harus bangkit lagi. Jadi kalau harapan untuk industri travelnya bisa pulih, kalau melihat kontribusi ekonomi, jumlah orang yang terlibat, ya kemungkinan besar akan kembali, setidaknya sampai vaksin ditemukan lah. Kira-kira penerawangan Kakak Kris berapa jauh? Supaya saya bisa ini kan jaga-jaga gitu loh. Atau pindah kerjaan dulu gitu. Ya kalau teorinya ya dengan vaksin butuh 10 sampai 18 bulan. Paling optimis 12 bulan. Ini perhitungan udah mulai dari beberapa bulan lalu ya. Jadi harapannya ya pertengahan atau kuartal 1 lah tahun 2021 semoga vaksin udah ketemu. Tapi juga challenge berikutnya kan distribusi vaksinnya ya. Jadi pasti bertahap sih sampai seluruh orang yang udah kena atau seluruh negara punya akses vaksin gitu, baru bisa pulih sepenuhnya. Ya dengan asumsi nggak ada virus baru muncul ya. Tapi ya harapannya sih pertengahan tahun depan. Kalau tadi nyambung ke soal prospeknya gitu sebagai fotografer travel, kalau kita lihat sekarang majalah-majalah di luar, ya nggak cuma majalah sih, media di luar, liputan terkait corona dan travel gitu masih ada sih. Misalnya kalau baca artikelnya si Elisa di New Yorker tentang bagaimana Iceland menang gitu melawan pandemi, itu artikelnya artikel travel banget sih sebenarnya. Dan dia dianya berangkat dari Amerika, tapi fotografernya fotografer lokal. Kalau dicek sekilas sih namanya. Artinya artikel terkait travel ya masih ada gitu, masih hidup. Kontennya, angle-nya akan berubah. Tapi tema-tema menarik sekarang sebenarnya banyak banget sih. Tema-tema yang bisa dibahas gitu terkait cara orang berwisata, cara orang terbang, cara orang naik pesiar, gimana kota yang bisa dibilang kehidupan malam bagian integral gitu dari hidup sebuah kota. Sekarang misalnya di Jerman aturannya bar boleh buka tapi orang nggak boleh nempel ke meja bar gitu. Jadi budaya kehidupan malam juga berubah gitu. Itu tema yang menarik. Kota yang kehilangan banyak populasi gitu seperti apa. Satwa liar gitu menarik karena tiba-tiba banyak misalnya foto-foto satwa liar yang masuk kota atau satwa liar yang tadinya nggak pernah kelihatan tiba-tiba kembali ke habitatnya gitu. Ya sebenarnya banyak banget tema-tema menarik terkait travel dan situasi kontemporer yang bisa dibahas. Cuma memang challenge-nya kalau untuk mengirim orang ke satu tempat itu akan lebih susah sih ketimbang sebelumnya. Kalau dari segi demand, dari segi outlet-nya gitu, memang agak terlihat akan berulang. Kasus paling besar misalnya media, salah satu grup media terbesar di Malaysia lah, Blue Ink, tutup kan. Dia kayak Feminanya gitu, Feminanya Malaysia lah, grupnya majalahnya banyak. Itu tutup.
majalah in-flight, ingat gue udah semuanya dibekukan, udah nggak ada lagi majalah in-flight di dalam kursi pesawat. Pantas gue nggak dapat assignment nih. Ini ada iya. Ini ada pertanyaan dari Oscar Siagian ya buat keduanya adalah ini apa potensi ke depan atau peluang, ada nggak sih peluang baru buat travel photographer terkait dengan new normal ini, dengan kewajaran baru ini? Kira-kira siapa dulu jawab? Mungkin Erin. Mas dulu aja. Ya, Chris dulu. Pikirin dulu itu jawabannya. Gue dulu ya? Iya, boleh, Oke. boleh. Kalau peluang baru gitu, nggak ada sih kalau peluang baru. Maksudnya peluang baru buat Oscar-nya apa buat Kalau temanya banyak banget yang menarik dan sebenarnya demand untuk itu masih ada sih. Ya media-medianya masih banyak. Yang sedikit di-explore sama fotografer itu indie travel magazine sih. Oh, Itu jumlahnya lebih dari 15 di dunia. Indie travel magazine itu kayak apa ya? The Weekender Jadi, gitu mungkin. Bukan. Misalnya buka Sidetrack, Tiny Atlas Quarterly, Serial, Beef, Travel Almanac, Suitcase, banyak banget majalah travel indie di luar sana. Itu bisa coba dikejar sih. Jadi jangan yang mainstream, gitu, yang udah populer gitu. Misalnya ya New York Times Travel gitu, itu ya populer gitu. Dia Travel atau Konas TNL gitu. Tapi yang niche gitu juga banyak. Kayaknya Fadli pernah kontribut buat majalah Australia Kinpop. Kalau nggak. The Smith Magazine. Oh ya, Smith Journal ya. Smith Journal. Udah KO tuh, Kak. Ya kalau mungkin peluang baru dalam arti sepenuhnya baru gitu, kayaknya sih ya. Tapi kalau peluang untuk lebih rajin ngetok pintu gitu ke media-media yang sementara ini mungkin masih di bawah radar gitu, di luar radar fotografer, ya peluangnya ke situ sih. Karena kebutuhan untuk itu pasti ada sih. Dan tema-tema niche di Indonesia banyak, cuma banyak orang ngeroyokin tema yang populer aja gitu. Ya misalnya jalanan sepi, semua mata jalan sepi, terus kuburan dikerubungin gitu. Mungkin ada, kalau travel photographer harus cari tema yang lebih seksi, yang lebih keren gitu. Berarti harus lebih jeli lah ya. Iya. Travel photographer itu harus jeli melihat. Kalau Erin gimana menurut Erin? Aja catat yang Mas Chris ngomong. Ya, terima kasih kisi-kisinya Kakak Chris. Iya. Atau mungkin ada tambahan? Ya, sekarang sih momennya mumpung belum banyak traveling, mungkin bisa rapiin portfolio ya. Orang yang sekarang ada di sini, di forum ini. Buat orang-orang yang ada di forum ini. Yang gua kenal, websitenya belum diupdate sebagian besar. Tolong ya portfolio. Terutama Zukinca itu kayaknya portfolionya. Kalau untuk web sih peluangnya gede sih gitu. Karena semua portal trafficnya naik. Jadi karena mungkin orang punya lebih banyak waktu untuk baca ya. Ya setidaknya sebelum new normal gitu. Misalnya Destinasi Indonesia sempat rata-rata 2-3 kali lipat naik trafficnya. Pernah lebih dari 10 kali lipat malah. Jadi itu artikel apa? Kenapa? Artikelnya apa? Oh enggak, ini traffic dari Google Analytics, jadi page view per bulan gitu. Jadi
orang mau baca, orang mau lihat, mau cari berita gitu, cari artikel yang menarik gitu. Jadi demand dari sisi readers gitu ada, tinggal menemukan tema yang serunya aja kan. Ya cuma emang problemnya balik lagi sih, medianya sekarang nggak dalam kapasitas bisa royal ngasih assignment juga, jadi tricky-nya di situ. Ini pertanyaan buat kalau Erin ada tambahan nggak? Apa ya? Coba aja terus gitu. Kayak jangan menyerah lah ya, jangan menyerah lah ya intinya. Buat Oscar jangan menyerah ya Kar. Nggak, sekarang nggak jadi pembicara aja sekarang. Udah nyerah. Khusus Oscar jangan menyerah Kar. Ini untuk kayak Whiskey nih, ini khusus untuk kakak Chris nih. Apa Destinasian masih ada rubrik 48 jam nggak di era kewajaran baru ini? Kalau 48 jam masih ada, cuma untuk sementara stoknya masih banyak, jadi belum ngasih assignment baru. Karena kemarin ada beberapa assignment lama yang belum tayang gitu. Artikel ini sebenarnya tayangnya jadi agak susah karena momentumnya salah gitu. Kan bentuknya ini kayak rekomendasi orang lokal tentang tempat wisata gitu, yang bisa dikunjungi dalam kayak 2 hari gitu. Banyak artikel kita pending terbitnya karena momennya nggak pas. Misalnya artikel terkait Italia atau Amerika gitu misalnya, jadi nggak pas momentumnya untuk ditayangin gitu. Paling artikel-artikel yang lebih timeless aja sih, atau yang nggak bersifat panduan kayak 48 jam gitu yang bisa tayang. Tapi jawabannya masih ada, cuma belum kasih assignment. Ya, mohon bersabar buat yang nanya. Pertanyaan selanjutnya, ini dari fotografer yang kayaknya kalah saing ini. Ada tips nggak untuk menemukan isu tentang travel lokal yang menarik perhatian editor di tengah persaingan freelance atau dengan wire news agensi besar? Ya, banyak sih sebenarnya kalau isu-isu travel di Indonesia gitu ya, yang menarik gitu. Tips mencarinya kayaknya harus lebih banyak baca media non-travel. Biasanya bisa dapat angle yang lebih unik gitu. Kalau bacanya travel lagi, nanti jatuhnya jadi tema yang agak terlalu sering gitu, terlalu mainstream. Kadang berita-berita ekonomi bisa ngasih clue tentang artikel travel yang menarik. Dulu lah misalnya sama Putu gitu, liputan di Bali tentang Perak misalnya. Itu dapat idenya dari baca data ekspor Indonesia gitu. Bahwa ternyata Bali menjadi eksportir kerajinan perak terbesar di Indonesia. Padahal Bali nggak punya tambang perak gitu. Idenya dapatnya dari data ekspor Indonesia gitu, tapi bukan dari baca media lain gitu. Apalagi dari media travel. Jadi kalau tipsnya sih banyak baca referensi yang tidak terkait travel, biasanya dapat ide yang lebih seru, justru yang bisa diterapkan ke travel gitu. Misalnya tema sekarang lah yang menarik, dunia malam Jakarta gitu, nanti seperti apa gitu di new normal ketika orang misalnya mau joget gitu jaraknya 1,5 meter gitu misalnya, atau 2 meter. Ketika orang mau di bar gitu nongkrong tapi harus berjarak, atau pakai masker gitu, lebih lucu lagi kan ketika misalnya mau ke. Nah, tema-tema kayak gitu bisa jadi seksi sih sebenarnya. Dan itu nggak atau belum dibahas banyak media lain, travel ataupun bukan. Ya sih isu-isu kayak gitu menarik. Misalnya lihat aja data statistik pulau di Indonesia atau provinsi dengan tingkat coronavirus paling rendah gitu. Dulu kan ada isu katanya ada satu daerah di Jogja gitu yang udah kebal sama wabah gitu misalnya. Kayak isu-isu spiritual kayak gitu.
Papua Barat gitu, termasuk yang salah satu terendah gitu. Kenapa? Apa karena kepulauan gitu? Jadi apakah daerah kepulauan lebih resisten terhadap virus gitu? Maksudnya tema-tema kayak gitu menarik sih sekarang. Jadi ada konteks barunya gitu. Tapi memang kalau tipsnya ya tadi banyak referensi di luar media travel. Kalau Erin sendiri ada nggak cara-cara mungkin buat mencari ide-ide gitu? Nonton film, baca juga salah satunya, walaupun gue lebih suka nonton film sih daripada baca. Terus Film apa ya? banyak mas. Film Kalau Doraemon kan nggak boleh dapet. Kalau yang sampah-sampah apa yang bagus-bagus gitu. Doraemon kan bisa pakai pintu kemana saja. Baca sama nonton film sih, jadi banyak tema-tema yang nggak biasanya dieksplor gitu. Jadi, oh bisa nih gitu. Banyakin referensi aja sih biasanya. Oke, nah selanjutnya nih dari Hafiz, Mas Mbak, sejauh mana peluang isu-isu seputar dark tourism bisa dapat ruang di media-media mainstream? Siapa yang mau jawab duluan? Kalau menurutmu gimana? Cukup besar sih. Kayaknya aku pernah nonton di Netflix tentang series tentang dark tourism itu. Which is itu kan platform ya Netflix cukup mainstream gitu ya. Ya. Itu dokumenter. Tergantung dikemasnya aja seperti apa. Kalau menurut Kakak Kris? Kalau dark tourism bisa dapat ruang di media mainstream, sebenarnya dark tourism udah masuk mainstream sejak lama sih jawabannya. Jadi buku misalnya atau panduan 100 places not to visit gitu before you die, jadi isinya tempat-tempat horor gitu. Tadi Erin cerita sempat dark tourism itu kan isinya kayak wisata di Torak, misalnya ngelihat apa mayat atau gantian baju gitu, almarhum kayak gitu, malah sebenarnya udah masuk mainstream. Jadi kalau bisa dapat ruang, jawabannya ya bisa, karena udah dapat ruang. Berarti bisa dibilang selalu mendapat ruang. Iya, jadi udah mainstream, malah udah jadi nggak unik lagi gitu. Kecuali dark tourismnya bisa diplesetin yang lain ya. Waktu itu kayaknya Yopi Peter Amsterdam tentang gimana Amsterdam ingin menghapus rumah bordil, window prostitute, red light district, juga kedai ganja. Jadi Amsterdam makin soleh lah gitu intinya. Nah itu tema dark tourism yang unik sebenarnya. Gimana tarik-menarik kepentingan ekonomi. Cuma waktu itu ngerjain ini cuma sebentar sih ya. Jadi cuma kayak lebih kayak foto stories gitu tentang perubahan di Amsterdam. Itu bisa menarik banget sih sebenarnya. Oke, beberapa fotografer ngerjain Doli waktu itu pernah, waktu Doli ditutup. Ya, termasuk Fadli juga pernah. Iya, Fadli kayaknya lagi ngerjain proyek rumahan tuh malah sekarang. Kalau nggak salah. Enggak, dia nyari pawisi. Mungkin ada pertanyaan lagi buat teman-teman, berhubung masih ada Kakak Kris dan Erin di sini. Mungkin untuk kalau tadi soal proses, ya mungkin banyak orang udah ngalaminnya di sini, teman-teman fotografer semua ya, ketika pendekatan ke subjek akan lebih challenging sih. Motret misalnya, apalagi foto portrait gitu ya, kadang harus nongkrong, ngobrol, ngopi bareng, atau ngerokok bareng, atau jalan bareng gitu. Nah sekarang momen itu akan berkurang drastis gitu, atau malah hilang sama sekali gitu, karena orang akan lebih membatasi diri gitu, menjaga jarak, atau mungkin malah paranoid ketemu orang yang nggak dikenal gitu. Nah mungkin challenge-nya nanti kalau foto portrait
apalagi fotografer yang fokusnya di situ gitu, akan lebih challenging sih ketika foto gitu. Orangnya ingin buru-buru gitu, kita nggak bisa dekat ngobrolin hasil fotonya, proses dekat itu mungkin challenge paling besar nantinya ketika apalagi dalam konteks kayak travel fotografi ya, ketika jalan-jalan gitu ya, buat si reporternya, wartawannya akan juga susah untuk wawancara orang. Mungkin orang lebih suka wawancara via telepon gitu, tapi untuk reportase dia pakai baju apa gitu, makannya apa, itu nanti akan banyak berkurang sih. Oh ya, ini pertanyaan dari sendiri sih sebenarnya. Kemarin saya lihat New York Times kan travelnya, bagian travelnya itu sekarang ada rubrik baru apa, Through the Lens gitu loh. Jadi kayak kumpulan foto-foto travel dari fotografer-fotografer. Itu kan sebenarnya dari stok foto ya. Iya. Nah, berarti apa sangat penting lah ya, maksudnya menurut kalian seberapa penting sih fotografer itu harus mempunyai stok foto gitu loh, stok foto karya. Kalau dari segi fotografer, nah melihatnya. Maksudnya stok foto gimana ya? Stok foto yang sudah dibikin sebelum pandemi gitu loh misalnya. Dan setelah, karena kemarin melihat di New York Times itu, akhirnya mereka pakai itu loh karya-karya yang dulu dibuat itu, karena kan nggak bisa kemana-mana kan fotografer travel. Nah ternyata apa ya, kayak menemukan hidup lah gitu loh, akhirnya dipakai sama New York Times gitu misalnya, atau majalah lain. Nah menurut kamu secara fotografer bagaimana sih memandang stok foto kayak travel atau stok foto cerita gitu? Itu penting sih karena emang aku tuh bukan orang yang jadi pokoknya semua foto yang ada itu emang nggak pernah dihapus gitu loh, disimpan. Dan kemarin kebetulan emang salah satu artikel yang mau terbit itu kebetulan itu travelnya, jadi cerita travel di India. Itu travel India itu tahun 2017, tapi editor itu terus tanya ada cerita travel kan. Terus aku bilang ada, tapi ini harus baru apa nggak apa-apa pakai stok foto yang lama gitu. Terus dia bilang iya nggak apa-apa selama fact checknya itu diupdate sama tahun sekarang. Jadi cukup penting sih karena itu kan yang foto-foto yang sebelum-sebelumnya itu bisa dijadiin satu cerita yang ya kita nggak tahu ke depannya bisa kayak gitu. Oke. Kalau dari segi editor melihatnya gimana, Kak Kris? Ya, stok foto bagus, tapi kalau di hard disk nggak ada gunanya sih. Jadi mendingan ditaruh di website. Oh, jadi jadi teman-teman yang belum punya website, tolong dibuat websitenya. Terus dikasih caption ya. Jadi apa gitu. Kalau bisa pas upload di alternate text-nya, teks di belakang layar yang nggak keluar. Kayak kode tapi untuk foto. Ditulis, caption-nya di copy ke situ. Jadi ketika orang search image di Google, fotonya akan keluar. Oh, IPTC ya maksudnya, di IPTC. Iya. Ya. Tapi kalau nggak ya misalnya Erin punya foto India atau punya foto tempat yang sudah misalnya Rembang gitu. Tapi gue nggak, editor mana tahu Erin punya foto Rembang kan kalau nggak ditaruh site-nya gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Danar untuk Kak Kris dan menyoal efek negatif dari traveling. Traveling sudah mudah bisa dijangkau setiap orang. Bahkan traveling bisa dibilang gaya hidup. Dengan ramainya traveling dan foto traveling, pemerintah sampai mencanangkan Bali baru. Proyek ambisius ini tidak lantas nggak ada efeknya terhadap masyarakat lokal dan lain-lain. Nah, mau tahu pendapat kalian di pendapatnya mengenai Bali baru mungkin. Dulu. Silakan yang mau duluan.
Mas Kris. Mas Kris katanya. Ya udah. Iya, Danar ya tinggal di Bali ya, jadi mungkin melihat gimana traveling jadi apa ya, hobi banyak karena ya destinasi nomor 1 di Indonesia. Kalau pertanyaannya tentang Bali baru, ya memang ini didesain oleh orang yang nggak pernah traveling ya, jadi memang nggak gitu paham gitu traveling itu apa, dan nggak begitu paham apa sebenarnya yang pada mulanya bikin Bali terkenal tuh apa gitu. Gunung di Bali ya bagus, tapi bukan yang paling dahsyat, bukan yang paling tinggi juga. Pantai bagus, tapi pantai di timur Indonesia yang jauh lebih bagus ya banyak. Kan sebenarnya yang Bali kan budayanya kan. Brosur wisata pertama Bali itu kan karya-karya lukisan maestro-maestro asing yang menetap di Indonesia. Anda juga menjadikan Bali jadi didesain untuk wisata gitu. Hotel pertama di Indonesia kan di Bali gitu. Nah, budaya dan sejarah itu nggak bisa di-copy gitu atau di franchise gitu di waralaba terus bikin Bali baru di tempat lain gitu. Ya kalau orang yang jarang traveling gitu atau pejabat yang travelingnya di pamper gitu ya, dimanjakan dengan ajudan ya, jadi nggak pernah lihat realitas sebenarnya. Sebenarnya program ngawur-ngawuran sih sebenarnya. Mungkin mau bikin apa ya, semacam efek dramatisasi aja ketika misalnya promosi keluar Bali, sekarang ada Bali gitu. Tapi ketika orang datang ya ini bukan Bali gitu. Ya itu mungkin lebih kepentingan promosi, tapi isinya sih ya nggak jelas. Kalau tadi Danar bilang ambisius tidak ada efeknya, ya emang nggak ada efeknya. Ya mungkin ada efeknya buat yang dapat proyek ini ya. Cuma kalau buat destinasinya ya nggak ada efek sih. Nggak ada orang bisa ke satu tempat terus bilang, oh iya kayak Bali ya gitu. Ada efek buat fotografer travel yang dapat. Ya itu mungkin karena bikin brosurnya banyak. Ke Airin mungkin ada tanggapan mengenai Bali baru ini, bagaimana melihat apa ya, mungkin lebih ke over tourism gitu ya. Iya, mass tourism. Mass tourism ya. Sebenarnya sih kayak tadi Kakak Kris bilang ya. Mungkin orang harus maksudnya kembali melihat lagi, karena kalau emang kita harus berubah karena cara hidup kita yang biasanya gitu kan, ternyata nggak workout gitu loh, dan harusnya ini kan jadi momentum perubahan untuk semuanya. Jadi harusnya kan ya, kalau mau jualan Bali ya dikembalikan lagi ke Bali-Bali yang aslinya gitu loh, bukan Bali-Bali yang sekedar apa ya. Tapi dari segi ekonominya mungkin baik ya. Untuk di daerah itu ya, dari segi ekonominya. Dari segi ekonominya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Betul sebentar. Ya. Nambahin itu yang tadi si Danar sebenarnya yang foto traveling, kayaknya kalau kayak gitu isu itu mungkin yang menarik sempat yang bahas tuh Kurniadi Widodo kalau nggak salah. Oh yang bikin tempat gimana selfie. Sebuah tempat dijadikan tempat selfie gitu, tempat foto. Ya isu itu ya kayaknya ada yang garap. Ya itu bahkan jadi isu yang menarik buat digarap sebenarnya buat dokumenter. Kurniadi Widodo kayak sempat bahas itu. Dan memenangkan penghargaan. Iya, menang penghargaan. Emang maksudnya Bali baru tuh tempat wisata yang seperti itu ya, Mas? Bukan. Enggak, tadi kan Danar pertanyaannya tentang ramainya traveling dan foto traveling gitu. Jadi sekarang kalian lihat kan tempat selfie dimanapun gitu sama. Iya. Ya ada tipikal lah gitu. Bikin signage gede gaya Hollywood gitu. Di banyak tempat dibuat ayunan di laut gitu, di pantai, atau ayunan di pinggir tebing gitu misalnya. Nah, ada template yang ditiru di mana aja, membuat semua tempat jadi terlihat
sama. Ini bukan ini tentang pertanyaan soal mass tourism terkait foto saat traveling. Iya. Oke. Selanjutnya dari siapa nih? Rizky Putra. Buat kakak Kris ini, ada nggak fotografer yang dulunya pitching ide motret, terus sekarang jadi nulis juga? Misal apa kendala di editor untuk fotografer yang baru nulis? Ada aja sih. Fadli dulu hanya foto doang terus nulis. Putu sempat nulis, Roni sempat nulis. Siapa lagi? Eka Nikmatul Huda sempat waktu dia di Jepang. Siapa lagi? Fotografer yang nulis. Beberapa kontributor yang di Italia itu kadang nulis, kadang enggak gitu. Tapi ada aja sih. Memang jarang banget. Karena memang itu pekerjaan 2 orang ya. Kalau dikerjakan sendirian, repot, kecuali proyek panjang. Proyek personal jangka panjang itu bisa sambil nulis gitu. Tapi kalau liputan gitu, itu agak susah sih, agak berat. Kalau ya, pertanyaan editor untuk fotografer yang baru nulis, kalau kendalanya ya proses ngeditnya kadang lebih lama gitu. Karena memang bukan skillnya si orangnya untuk nulis, jadi ya wajar-wajar aja gitu. Jadi ekspektasinya ya juga oke-oke aja sih sebenarnya. Kalau kendalanya mungkin editnya lebih panjang, ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi ulang gitu. Ada beberapa akurasi data yang harus dicek lagi gitu. Itu aja sih kendalanya. Ya sebenarnya bagus sih fotografer bisa nulis karena walaupun bukan buat tulisan panjang ya, setidaknya buat pengantar karyanya gitu. Kalau terlatih menulis gitu, ya pengantar karyanya ya bisa lebih kuat. Kalau pengalaman di GFest gitu misalnya open call dari ratusan orang gitu yang kirim karya, yang Indonesia karyanya bagus tapi pengantarnya bisa dibilang 80% lebih jelek. Jadi kayak kalau luar negeri kebanyakan kadang fotonya biasa tapi pengantarnya bagus banget. Jadi mereka udah kayak membayangkan ini harus bisa meyakinkan si siapapun yang menerima karya itu, baik editor atau panitia pameran atau kurator gitu ya, bahwa dari judulnya aja udah keren, standpersnya udah keren gitu, terus ya penjelasannya padat, keren. Jadi mereka kayak bikin sinopsis film gitu ketika bikin pengantar karya pameran. Dan itu kita dapat juga mungkin dari latihan ya, latihan menulis. Jadi ya bagus juga sih kalau mau belajar menulis, setidaknya untuk karyanya sendiri. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Suka di mana saja. Tanya ya Kak Kris dan Irin. Sekarang kan banyak tuh orang yang bisa foto nulis tentang perjalanan. Lalu apa yang biasanya dicari dan jadi pertimbangan editor atau editor sebuah majalah dari sisi foto dan tulisannya? Karena Kak Kris dulu. Kalau Erin mungkin lebih ke pertimbangan ide mungkin ya, apa yang menjadi pertimbangan. Karena kan banyak orang yang jadi foto dan nulis perjalanan juga. Nah, pertimbangan apa yang mungkin ya dalam mencari tema yang mungkin biar nggak sama atau gitu? Pertimbangannya biasanya cari interest ya, interest aku dulu sih di mana gitu, dari situ baru mungkin bisa riset dicari topik yang menarik gitu. Tapi yang pertama sih harus suka dulu sama topiknya gitu, terbalik lagi ke diri kita sendiri sih kalau gitu. Karena kalau kayak gitu kan karena kita tertarik jadi ngerjainnya juga jadi menarik. Itu berpengaruh juga ya dengan hasilnya nanti ya. Iya. Betul. Biasanya, kalau Kakak Kris? Oke. Ini semoga seperti maksud pertanyaannya ya.
orang bisa nulis dan foto gitu. Kalau pertimbangan editor sih, ya misalnya ini real prosesnya aja ya. Ada orang misalnya submit ide gitu, fotografer nampilin beberapa sampel foto gitu, lalu sama pengantarnya. Nah, dua-duanya ya sama pentingnya sih sebenarnya. Tapi yang kalau saya pribadi, pertama ngelihat dulu temanya. Jadi dua-duanya sama penting ya, pengantarnya dan fotonya. Tapi yang saya baca dulu temanya apa gitu. Kalau temanya misalnya menarik, fotonya kurang, mungkin bisa foto ulang gitu. Jadi, pernah nggak pengalaman foto ulang? Sensitif. Ya enggak kan nggak ngomongin fotografer ya. Pernah enggak? Pernah. Ya nggak diulang semua lah. Tapi ya tadi kalau temanya seru, fotonya kurang, bisa mungkin si fotografer bisa memperbaiki atau mungkin ngasih contoh lain yang nggak dicantumin di sampel fotonya gitu. Tapi kalau temanya udah nggak menarik ya, fotonya sebagus apapun ya agak susah ya, karena kalau di terutama destinasi Indonesia lah, yang penting bukan tempatnya tapi temanya gitu. Tempatnya bisa di mana aja tapi temanya yang lebih penting. Kalau Destin sendiri kan kayaknya ada standar fotonya gitu ya. Maksudnya ada standarisasi lah, gaya foto atau gimana gitu. Iya, saya kalau format foto mayoritas vertikal. Tapi kalau untuk sekarang kan website gitu, apa masih seperti itu apa gimana? Ya kalau yang vertikal kita combine jadinya pairing, 2 foto ditempel gitu. Tapi ada foto horizontalnya sih, karena untuk misalnya untuk tampilan awal di web gitu, artikelnya harus horizontal. Tapi kalau gaya foto misalnya apa ya? Sebenarnya ya yang pasti ya nggak salon foto gitu. Kalau kita terus ini agak sensitif nih, nggak tit foto. ini bukan bicara selera bagus jelek ya. Ini bicara gaya sebuah majalah gitu. Jadi nggak salon foto. Terus ya lebih ini sih gayanya sebenarnya agak lebih condong ke dokumenter ya. Kapan foto ya penting, sebuah tempat ada foto portrait, ada foto makanan gitu, ada foto tempat, foto candid. Beberapa foto ya memang sedikit banyak harus agak disetting, misalnya ketika ya foto gaya ikonik gitu lah, orang megang sesuatu di tangannya gitu, di foto dari atas kayak gitu. Ada beberapa signature shotnya gitu. Itu sih gaya foto. Di luar itu sih fotografernya bebas eksplorasi warna, eksplorasi editing, eksplorasi angle. Ya kita kerja dengan banyak fotografer dengan gaya masing-masing gitu. Ada yang susah untuk beradaptasi, ada yang mudah adaptasi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ya, kalau apa teman-teman apakah ada pertanyaan lagi para sedulur gibah? Kamu nanya boleh? Boleh, nanya Mas Kris. selama corona ini, Destin masih nampilin cerita yang nggak berhubungan sama travel dan corona apa enggak? Ada sih, tapi nggak banyak ya, karena demand untuk itu juga nggak tinggi. Kalau terbukti dari trafficnya gitu, artikel travel yang terkait corona lebih diminati ketimbang yang nggak terkait corona. Jadi tetap ada. Artikel Liechtenstein gitu misalnya, itu sempat nomor 1 sebulan misalnya.
itu paling kalau sama sekali tapi langka gitu. Tapi kalau saat ini selalu terkait corona, maksudnya yang Iya, sedikit banyak walaupun nggak directly gitu. Misalnya ya kemarin nulis artikel new normal di Jerman gitu, wawancara orang Jerman via telepon gitu. Ya tentang hidup new normal di sana tuh kayak gimana gitu. Tetap terkait tapi nggak ngebahas tentang kasus-kasus di sana gitu. Tentang misalnya orang kalau ke restoran sekarang gimana kayak gitu. Mostly sih tetap ada irisan sedikit ya, kaitan sedikit dengan situasi kontemporer gitu. Tapi nggak selalu bahas virus sih. Ada rencana travel lagi, Mas? Kalau rencana sih ya banyak, cuma lagi apa enggak itu jawabannya nggak tahu. Aja dong. Mungkin masih ada pertanyaan nggak ini dari teman-teman? Karena ini juga udah 1 jam. Tidak terasa. Apakah masih ada pertanyaan mengenai, ya bebas sih sebenarnya, mengenai travel atau juga kalau mau nanyain travel di masa kewajaran baru mungkin. Ini yang ikut berapa orang? Oh, 54 ini. 54. Lumayan. Mungkin mau ngiklan? Silakan hubungi Agus Rudianto. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Siap? Butuh sendiri masih motret? Masih lah. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada kesan dan pesan buat inilah terakhir. Mungkin penyemangat lah mungkin buat fotografer seperti saya ini. Mungkin dari Erin dulu lah, Erin. Buat teman-teman di masa sulit ini mungkin ada. Yang penting usaha. Yang penting usaha. Ya. Kalau Kakak Kris juga, kalau Kakak Kris? Apa ya, semangat untuk melakukan hal-hal yang nggak sempat dilakukan kalau pas sebelum corona lah. Misalnya ngerapiin portfolio, bikin website atau update website gitu. Terus ya bisa mulai ngelebarin kontak sih, network ke media-media lain gitu. Karena beberapa tutup, tapi juga banyak yang sebenarnya belum pernah didekati gitu. Avon Magazine tuh keren banget, majalah travel yang luar biasa. Avon. Walaupun dia ya memang terlihat sangat selektif memilih kontributor. Bloomberg Green tadinya digital, sekarang bikin versi cetak, baru aja launching. Masih ada harapan lah ya, ada. Iya. Perkembangan menarik sih ketika media yang dari digital justru bikin cetak gitu. Karena dia melihat isu-isu lingkungan di masa depan, apalagi yang terkait global warming gitu, yang juga berpengaruh ke travel, akan makin banyak dicari orang. Kayak isu-isu climate change gitu bisa melempar kemana-mana. Nggak harus. Kebetulan ada nih pertanyaan lewat WhatsApp nih, ada pertanyaan lewat WhatsApp. Pertanyaannya ini, kalau isu-isu Indonesia misalnya masih ini nggak ya, kira-kira untuk di majalah asing gitu misalnya, masih menarik nggak di masa saat ini? Erin? Ya dua-duanya, buat dua-duanya. Menarik sih, tapi harus tetap mencari benang merah sama isu globalnya juga sih. Itu sih kayaknya. Kalau untuk Kakak Kris? Isu lokal menarik sih, cuma outletnya yang di Indonesia
media di Indonesia yang jadi referensi orang luar, artinya media berbahasa Inggris sedikit kan. Paling apa Jakarta Post, Globe gitu. Iya. Di luar itu nggak, ya Tempo berbahasa Inggris lah misalnya ada. Outletnya nggak banyak, tapi kalau bicara isu lokal di Indonesia buat media luar gitu, ya menarik sih. Indonesia gimana pun selalu jadi topik sih. Ya statusnya negara kepulauan terbesar, negara muslim terbesar, konflik-konflik terkait tema geopolitik dan agama selalu jadi isu gitu. Tapi kalau travel sendiri gimana? Maksudnya itu lebih ke fokus ke perjalanan gitu lah, tulisan perjalanan, artikel perjalanan gitu. Kalau di Indonesia yang sebentar ini sih yang kalau kita baca lah gitu ya, ketik artikel travel tentang Indonesia gitu, buka New York Times Travel, ketik search Indonesia gitu. Tempat-tempat yang masuk memang banyak yang masih mainstream ya. Bali gitu selalu ada, Komodo, Raja Ampat gitu. Ya ini peluang sih sebenarnya untuk bisa cari tempat-tempat baru lainnya. Kadang ada 1-2 artikel unik yang bisa masuk media asing. Ini suara apa ya? Kayak ada suara anjing. Anyway. Suara anjing. Oh, oke. Karimun Jawa gitu pernah masuk misalnya. New York Times. Ya udah agak lama gitu. Mereka nyebutnya kayak Maldives versi Indonesia gitu. Kira-kira arah angle-nya ke situ. Jadi menemukan tempatnya, menemukan angle-nya yang kira-kira disukai orang asing atau mudah bagi orang asing untuk relate gitu. Relevan buat audiens global, kayaknya itu yang penting. Banyak sih tempat yang menarik Indonesia. Isu terkait orang hutan gitu misalnya selalu disukai kayaknya sama banyak media asing. Oh, pantas kulit Ivan Sasti laku keras orang hutan. Wah, ini ada lagi nih. Terkait majalah, apa ada standar editing warna khusus? Editing for lebih ke teknis. Iya, sebenarnya gue sendiri nggak terlalu menguasai ya, tapi kalau destination memang saturasinya rendah. Tapi sebenarnya fotografer bebas kok punya apa ya, gaya atau setelan warna sendiri gitu. Nggak begitu, itu nggak wajib. Yang penting ya nggak ekstrim aja ngawurnya gitu, misalnya penambahan atau penguatan warnanya gitu, atau kontrasnya terlalu berlebihan sampai jadi kayak HDRI gitu. Di luar itu sih nggak terlalu krusial, nggak ada batasan rigid gitu. Nanti juga sama si desainer akan di-adjust sedikit biasanya. Kadang harus dinaikin sedikit karena setelah dalam proses cetak warna akan turun kayak 0,5 sampai 1 poin gitu di percetakannya. Jadi kadang dinaikin sedikit. Tapi kalau untuk fotografernya gaya warna sendiri aja nggak apa-apa sih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, dan karena sudah lebih dari 1 jam, oke. Terima kasih Kakak Kris dan Irene karena sudah tidak ada pertanyaan. Sampai di sini. Sampai di sini dulu gibah kita. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Walaupun banyak yang melenceng, tapi ini ada kesimpulan yang bisa kita tangkap. Disimpulkan segala loh. Oh, ini kan biar ini. Jadi ada kesimpulannya, masih ada harapan. Jadi tenang. Fotografer perjalanan itu masih ada harapan. Dan tadi juga ditambahin bahwa di masa saat ini ada banyak tema-tema menarik yang sebenarnya bisa digali. Apa itu ya kalian coba cari dan belajar sendiri lah.
terima kasih kakak atas harapannya. Wah, wah. Oke, karena sudah malam, kita akhiri acara Gibah volume 4 ini. Sebelum itu saya mau berterima kasih dulu buat ada banyak pendukung acara malam ini. Gorga Images, Solo Images, Iqbal Obis Foto, Rizky Foto, sama MF Images, Ulet Ivan Sasti Fotografi, dan Made Nagi. Terima kasih untuk dukungannya malam ini. Terima kasih. Terima kasih.